Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ajwajih. Amma ba'd. Alhamdulillah. Di kesempatan ini kita masih dipertemukan lagi oleh Allah Ta'ala, diberikan umur yang barokah oleh Allah Ta'ala, sehingga masih kita bisa bertemu lagi dengan Mbah Bu ya, untuk mengkaji ilmu ibadah ya, ngopi ngaji obrolan perkara ibadah ya. Hari ini saya akan melanjutkan rukun iman, yaitu rukun iman yang ke-6, percaya adanya hari akhir. Percaya hari akhir. Iki halus. Untuk halus itu halus pilak gitu loh ya. Halus pilak. Halus guyu loh. Percaya adanya hari akhir. Artinya apa? Ketika ada al-awalu, al-akhiru, wal akhiru. Ketika ada awalan pasti ada akhirat. Ketika ada pertemuan pasti ada perpisahan. Ketika ada kelahiran ada kematian. Nah, ini lur. Lebu nggak kone. Ada kematian. Ingat, kita semua akan meninggalkan dunia ini lur. Akan meninggalkan dunia, akan meninggalkan raga ini. Tapi kebanyakan orang menyepelekan, seolah-olah mereka tidak takut dengan kematian. Seolah-olah mereka ini tidak menganggap penting kematian itu. Padahal kematian itu yang hak, yang mutlak datang daripada Allah Ta'ala. Kalau jangan menyepelekan berarti jangan sama saja tidak percaya. Orang iman sampean. Tetapi angan boro-boro tekan kuwi mulai la ilaha illallah sing pertama tapi wis ora percaya kok jalane kok. Nek la ilaha illallah nang nganti kontrol-kontrol. Ngawur ngono. Ngawur ya. Lakukan dengan tindakan ya. Kalimat thayyibah itu dibaca dengan gerakan dengan tindakan. Percaya adanya hari akhir adalah apa? Tentang kematian. Bahwa manusia semua ini akan meninggalkan dunia ini ya. Maka persiapkan diri jenengan. Untuk mempersiapkan diri jenengan harus punya bekal-bekal ibadah, bekal-bekal amal soleh ya. Untuk mendapatkan itu semua jenengan harus benar-benar belajar yang benar. Dari rukun iman yang pertama adanya Allah. Percaya adanya Allah, percaya adanya malaikat, percaya adanya Rasul, percaya adanya kitab, percaya adanya Quran. Inilah bekal jenengan untuk rukun iman yang ke-6, percaya adanya hari akhir. Ada kelahiran, ada kematian, terus jangan menyepelekan hanya dunia. Jenengan tidak akan kekal di dunia. Tidak akan kekal loh jenengan di dunia. Dunia ini hanya sebatas perjalanan. Ya. Ibarat manusia di dunia ini hanya numpang minum. Artinya bukan sebentar, itu bukan loh. Artinya ketika manusia difilosofikan, ketika di dunia ini perumpamaan numpang minum. Artinya kita ini di sini numpang mencari ilmu lur. Gemes ya. Mau mikirin donya. Memangnya sampean kalau dipikirkan ke duniawian terus mencari uang, nanti mati malaikat mau disuap kayak gitu ya. Ngawur sampean iki. Ngawur. Ingat, makanya seringlah ikut bertakziah. Ya di depan biar melihat apa yang dibawa orang ketika meninggal dunia iki opo. Ya, kain kafan. Diinjak, dimasukkan ke dalam tanah iku. Ya. Mulakno mati-matiyono goleki apa sing arep gawa mati. Aja mati-matian goleki sing ora arep gawa mati lur. Tapi mati-matiyono goleki sing arep digawa mati. Ya, iya ya. Nggih, nggo sangu. Sama nyepelekke, menyepelekan. Ngono kok pengen selamat. Ora, Mbak? Nggih.
ngawur. Banyak ini orang-orang seakan-akan hidup kekal, seakan-akan hidup kekal, ngawur. Banyak orang-orang yang kelihatan kusuk-kusuk tapi dong kedabus. Mantap, ya. Tidak memahami ilmu, ada mengetahui. Aduh, pusing. Pusing era baca-baca. Pusing, pusing benar. Pusing. Mikir sama ya, mikir dulu-dulu. Dikandani doang ngalangan. Bersama logika tarik cerita Imam Mahdi. Sama coba wis delok ewes pengrungu kaji ya. Sing marani nganggone butik, sing diparani kelerek irang. Bolak-balik zaman lur, bolak-balik zaman ngene. Ya, bolak-balik zaman. Ngono, mudeng ora lanang. Paham iki intermezzo iki. Slot bambu akan mengkaji yang lebih tinggi lagi. Penasaran, ayo ketemu ngobrol gini, ngopi ya aku. Ya, mau bertanya-tanya, monggo silakan, welcome, selamat datang. Saya terbuka ya buat anda semua dulu semua. Selama saya bisa memberikan amanah-amanah dari Allah yang dititipkan saya senang ilmu-ilmu ya. Ojo didol, ilmu didol, ngawur. Nah yo, hari akhir ora paham, mati seolah-olah jarum marah buka, wa nabiuka, wa kitabaka, wa qiblataka. Ketika takoki dene sapa kabeh sedulur-sedulurmu wong muslim, ketika mudine takoki ya, ketika mudine ditanyakan, Pak Mudin memang nanti di sana itu kayak gitu. Ya enggak tahu, saya juga belum di sana. Lho, mengenai mudine capek ngono kan. Yo, ngono, itu terjadi di sini lho. Coba sampean turu, coba jangan tidur, terus diajak ngobrol, nyambung nggak? Nyambung nggak Lur? Boten Bang. Ah iya, lah ngono jare wong ditakoki, ya. Contoh orang meninggal itu seperti jangan tidur, seperti orang tidur. Coba ketika jangan tidur, jangan punya mobil, apakah mobil itu dibawa ke dalam mimpi? Boten. Ya, iya. Jenengan punya apa saja ditinggalkan dalam mimpi itu. Itulah seperti kematian. Ya. Jadi Allah memberikan jenengan kenikmatan tidur itu hanya semata-mata karena apa? Allah ingin memberikan contoh kematian itu seperti itu. Ingat, ya, yang dibawa nanti ke akhirat itu cuma amal ibadah jenengan yang hak. Amal ibadah jenengan yang benar-benar murni, bersih. Ya, enggak gampang Lur. Saat ini loh, jangankan hanya untuk bertemu dengan Allah, jangan mau bertemu dengan seorang presiden saja repotnya minta ampun. Jalan harus diatur, jalannya harus gini, jangan tidak boleh kepala ini kayak gini, harus menunduk. Cara bicara jangan harus diatur, pakaian harus yang rapi. Itu kalau punya mau ketemu dengan presiden. Lah apalagi mau bertemu dengan Allah Lur, ada nutupin. Bertemu dengan Allah Lur, ya. Sama narik nama menglengen nutupi. Bendarane ngecek kok bener plastik ya. Ya, ngono Lur. Ya, ngono ngajiri lek tapi rada nyeblak pak ngono ya. Wong sing ora mudeng sing kare tok klimis-klimis. Aja mung gembar-gembar. Aja mau gembar berarti tanggane. Ya banyak. Aku kadang miris. Saya ini sering mendengar katanya thariqah itu kalau sudah la ilaha illallah. Kata saya benar itu. Kalau sudah la ilaha illallah, ternyata la ilaha illallah bukan dengan tindakan tapi dengan bacaan. Pernah dengar ya? Iya. Ya. Ngawur-ngawur ya, Dur ya. Bukan kayak gitu. Berdoalah dengan yang lemah lembut dan merendahkan diri. Artinya apa? Bertindaklah yang lemah lembut dan selalu merendahlah. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, sujudlah bersama orang-orang yang sujud. Pinter ya. Paham Lur? Paham Pak. Itu untuk hari akhir ya Lur. Jadi poinnya adalah apa? Jangan jenengan menyepelekan tentang kematian. Persiapkan. Karena apa? Syarat mati itu tidak harus sakit. Syarat mati itu tidak harus tua. Kalau memang sudah saatnya mati, ya mati. Walaupun jenengan sehat, walaupun jenengan muda. Kematian itu selalu mengintai diri kita. Maka persiapkan diri jenengan dengan ilmu ibadah, dengan beribadah yang hak kepada Allah Ta'ala Lur. Ya.
itu untuk persiapan, jangan bekal. Terus jangan kalau tidak punya saku gimana lur, jangan coba mau mengadakan tamasya atau piknik, jangan belum punya bekal saja, bingung nggak? Bingung Nggak lur? bingung Pak. Nah, apalagi nanti ke akhirat tidak bisa pulang lur. Kalau jangan sudah pulang ke akhirat itu tidak bisa pulang, buktinya. Ayo, mbah kita sudah pulang ke akhirat kok nggak pernah pulang ke sini. Oh, betah atau tidak betah kan kita nggak tahu lur. Ya, itu tandanya kalau sudah masuk ke akhirat tidak bisa kembali lagi ke dunia. Tapi secara sukma kayak wali kayak apa tetap masih aja, tapi secara ruh jadi masih sana lur. Gemes orang. Ya, mana? Ya. Paham ya? Paham Pak. Nah, mau tanya? Ya, mau tanya Mbak. Silakan lur. Ini kan setahu saya yang dengar-dengar itu, yang katanya hari akhir itu kan hari kiamat katanya, Ya, gitu. Terus gimana itu, Mbak? Apanya? Penjelasannya. Ciri-ciri ya. apa? Ya. Waktu itu jelaskan. Hari akhir itu banyak. Ya. Akhir kehidupan jenengan itu namanya kiamat juga, kiamat kecil. Ya. Jenengan dapat ujian selesai, berjuang karena jenengan sabar. Ini juga akhir daripada perjalanan jenengan, akhir daripada penderitaan jenengan. Ya, jenengan keluar terus pulang, ini juga hari akhir dari pergi jenengan itu. Hari kiamat, ya, hari kiamat itu artinya apa? Dan dilihat kiamatnya kiamat kecil apa kiamat besar. Kalau dalam syariat ini ada namanya kiamat kubro dan subro. Ya, kiamat kubro ini yang besar. Jakartanya kiamat. Nah, ciri-cirinya mungkin jenengan tahu. Apa yang mau tanyakan ciri-ciri? Kita kasih jeda. Jangan lur, paham, pernah dengar apa coba ciri-cirinya? Gak pernah dengar. Nah, katanya saya kalau nggak salah ada orang mengatakan ciri-ciri hari akhir kalau sudah tidak lagi terdengar suara adzan. Ya mungkin jangan mau nanya yang itu ya. Iya. Nah, tidak lagi terdengar suara adzan. Secara logika sekarang mbok pikir, sekarang ini adzan ada terus nggak? Masjid itu semakin banyak, musola semakin banyak, adzan itu tidak pernah berhenti. Putaran dalam dunia ini selalu ada. Ini bertambah, kalau bukan bertambah sedikit tapi bertambah banyak. Bahkan sekarang banyak musola masjid ya, kalau sholat berjamaah itu imam ya sampai bacaannya didengar dari jarak beberapa meter karena menggunakan toa ya. Itu kalau itu gimana? Itu enggak apa-apa. Ya terserah orang lain. Saya nggak mau bahas itu ya. Nah, itu kalau secara logika nggak mungkin kan sampai hari akhir tadi. Ya. Nah, tapi kenapa orang bilang ini sudah hari akhir zaman? Ya. Karena yang dimaksud sudah tidak lagi terdengar suara adzan. Adzan ini adalah suara mengajak kebaikan. Sekarang ini sudah jarang, Mbak. Sekarang ini banyaknya bukan untuk kebaikan, tapi untuk duniawi. Dikir. Nah, buat duniawi. Sholat untuk duniawi. Ayo, banyak nggak? Ya. Nah, terus kebaikan. Jarang orang yang untuk mengajarkan benar-benar kemakrifatan, kehakikatan, ketorikohan itu jarang. Membedah wudhu terus biar untuk kehabluminannya biar baik, ini nggak ada. Yang diajarkan ini hanya syariat wudhu. Bismillah. Nggak ada ya. Banyak kayak gitu. Jarang ada yang orang benar-benar membedah. Ya, berkumur. Ini artinya apa? Ucapan kita harus yang baik-baik. Apa yang kita makan harus baik-baik. Nggak ada sekarang, jarang Mbak. Itu artinya kalau sudah tidak ada lagi orang yang mengajarkan kayak gitu, ini tanda-tanda akhir zaman. Kebanyakan orang enggak. Ya, coba jangan kasih di luar. Banyak enggak? Banyak. Ya kan? Yang mengkaji hanya syariat bloko. Mudah mereka ini bakal ciloko. Ya, Bu. Ingat, kalau jenengan hanya mengandalkan syariat dan jenengan memegang bara, suatu saat akan terbakar sendiri. Betul, saya bilang kayak gitu. Jenengan hanya berpedoman pada syariat seperti jenengan memegang bara. Karena apa? Hanya untuk kepentingan diri sendiri, egois. Syariat ini untuk kepentingan diri sendiri, makrifat ini untuk abluminan. Tapi harus dikompar, disabarkan. Seperti ada kaki ini dua, ada syariat, ada makrifat, saling bergantian. Contoh ketika sholat 5 waktu kita gunakan syariat.
Tapi di dalam kesyariatan itu harus kita bedah. Pada waktu kita sholat, kita introspeksi, ngoreksi untuk memperbaiki diri untuk memperbaiki diri kita sendiri, untuk berhablum minanas biar baik. Ngono sholat kok ngono men sugih ngono goblok. Ya, ngawur sholat untuk introspeksi, ngoreksi. Akhirnya ketika salam nanti kita bisa berkelakuan baik, berhablum minanas dengan baik. Ngono lho. Ya Allah Gusti. Bingung aku ngandani. Ya, bingung ora ya sampean yo. Ya kok merem-merem kae. Aku ning ngaji ngene kae merem-merem kae. Ya goti kok ora ngono. Ya ngono. Ya paham ya lho. Paham. Iki maksud ngono. Tidak ada lagi sholat berjamaah, ibadah sholat berjamaah ketika akhir zaman. Ya mesti dimaksud nek saiki lho wong jamaah lho sik akeh. Wong sholat di masjid tambah akeh. Ya, artinya apa? Yaiku wong mengajak kebaikan akhirnya berkumpul, ya secara makrifatnya kalau secara syariat banyak. Ayo kita sholat berjamaah, karena dengan sholat berjamaah itu keuntungannya banyak. Satu, saling mengenal, ya. Saling mengenal, saling bersilaturahmi itu penting loh. Sholat 5 waktu berjamaah itu penting, dan secara syariat, secara makrifatnya juga lebih penting. Lebih penting mana yo, ya lebih penting ya. Artinya apa? Kita saling mengingatkan, berhablum minanas dengan baik. Soli sholat, soli itu berhubungan. Ya, paham. Sunnatan wa idil fitri. Nah, tahu kerumun ya. Sholat itu hubungan, paham ya? Ya, paham. Jadi kalau ini dibilang akhir zaman itu udah dari dulu, Pak. Udah dari dulu. Ini akhir zaman. Coba sekarang banyak orang yang mengajarkan hanya untuk keduniawian, kepintaran, padahal ilmu ibadah ini bukan untuk kepintaran, tapi untuk mengajar, belajar kita akhlakul karimah, merubah akhlakul karimah kita biar lebih baik dan lebih baik lagi sebagai tuntunan Rasulullah. Ya di mana? Di Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran ini untuk pangucap, Al-Hadis itu untuk tindakan. Yang pangucap yang dijadikan tindakan. Al-Quran kita baca, nah, kita maknai, setelah ucapan kita maknai, terus kita jadikan tindakan, namanya Al-Hadis. Ya, mudeng ya. Mudeng, Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah itu ada. Yang namanya hari akhir, artinya hari kiamat. Hari kiamat itu ada dua, kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro ini kiamat kecil seperti jenengan innalillahi, ini namanya kiamat sugro. Kalau kiamat kubro ini kiamat besar semua. Ya. Itu fenomenanya nanti secara ilmiah bisa saya terangkan. Karena apa? Itu lempengan yang mulai mengering karena asupan air yang, resapan air yang kurang. Ini mungkin pembahasannya beda lagi. Dan nanti suatu saat akan saya kumpas terus kronologi kok kematian, gimana secara ilmiahnya terjadi nanti karena ada masuknya air laut yang sampai ke magma yang menjadikan letusan bisa menghancurkan bumi ini. Nanti suatu saat akan saya kaji itu secara ilmiah. Ya, jadi ilmu spiritual ataupun ilmu ibadah itu bisa diilmiahkan semua. Jadi secara fenomena alam itu memang terjadi. Ya, untuk apa namanya terjadi gempa ini bukan Allah ini murka, Allah nggak pernah murka, tapi itu hanya kelakuan manusianya saja yang merusak bumi, tidak bisa memberikan keseimbangan, akhirnya terjadilah bumi ini tidak stabil. Ya, paham ya? Paham, Pak. Itu kiranya kalau sudah paham semua, saya tutup ya acara ini, nanti kita lanjutkan lain kali kalau Allah memberikan ijabahnya kepada kita, memberikan barokahnya kepada kita, barokah ilmu, ya nanti kita bisa berkumpul lagi, ya. Nah, ingat ya dulur, sebelum saya pamit saya berpesan kepada Anda semua, jangan sepelekan kematian, terus beribadah kepada Allah, ya. Cari ilmu-ilmu yang hak, ya. Ilmu-ilmu hak ya dari Allah untuk beribadah, jangan untuk menjadikan tantangan akhlakul karimah jenengan dengan baik. Carilah tuntunan yang benar. Ya. Coba kaji ilmu-ilmunya dari sejarah-sejarahnya Rasulullah, ya, sebagai tuntunan untuk jenengan untuk jadikan tatanan. Ya. Ketika jenengan mendapatkan tuntunan itu untuk tatanan. Kalau jenengan mau mendapatkan tatanan tapi jenengan tidak mau mencari tuntunan, tidak bisa. Ya, tuntunan itu seperti tongkatnya Sunan Bonang, ya, tongkatnya dulu Nabi Musa banyak ya. Itu maka sampai sekarang ada khotbah itu memegang tongkat karena apa? Untuk tuntunan. Paham ya? Paham, Pak. Nah, kiranya saya akhiri dulu perjumpaan saya dengan pemirsa.
Lain kali insya Allah kalau Allah berkehendak kita masih bisa di pertemuan lagi. Ya. Ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.